Humazi dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja. Chen Ping, kamu semakin pandai berpura-pura. Bisakah kamu membiarkanku berpura-pura menjadi Blood Shadow Palace berikutnya? Humazi berkata kepada Chen Ping. Chen Ping menatap Humazi dan tersenyum, Tuan Hu, tahukah Anda bahwa istana bayangan darah penuh dengan kultivator wanita? Entahlah, aku hanya ingin berpura-pura keren. Humazi segera menggelengkan kepalanya. Aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi mereka semua adalah kultivator wanita, dan aku khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya. Kata Chen Ping, jangan khawatir, wanita mana yang tidak bisa kubunuh. Aku bisa melakukannya terlebih dahulu lalu membunuhnya. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika aku membunuhnya tanpa memanfaatkannya sama sekali. Humazi tertawa kecil dan berkata, sebagai sekte besar dengan sejarah ribuan tahun, sekte Tianyan memiliki fondasi yang sangat mendalam. Semua orang segera menemukan rumah harta karun sekte Tianyan di perut gunung. Pintu menuju perbendaharaan itu terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan memiliki banyak batasan, namun dengan lambaian tangan Chen Ping, batasan itu hancur seperti kaca. Saat mendorong pintu yang berat itu hingga terbuka, semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Rumah harta karun itu dipenuhi dengan tumpukan batu peri, termasuk batu peri bermutu tinggi dan bermutu atas yang tak terhitung jumlahnya, yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dindingnya dihiasi dengan segala macam senjata magis, termasuk pedang terbang, baju zirah, pelat formasi, jimat, dan yang lainnya. Ada pula kotak-kotak giok yang tersusun rapi, berisi berbagai macam tanaman ajaib langka, ramuan ajaib, dan bahkan beberapa ramuan ajaib berusia ribuan tahun yang akan segera terbentuk. Ya Tuhan, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk ini. Humazi menelan ludahnya dan menatap lurus ke depan. Huo Jingjing dan Mo Qingyun juga terkejut. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang luar biasa, mereka belum pernah melihat sumber daya yang begitu besar. Chen Ping berjalan ke dalam perbendaharaan dan melirik harta karun itu, tetapi dia tidak terlalu bersemangat. Baginya, meskipun sumber daya ini berharga, yang lebih penting adalah meningkatkan kekuatannya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan menara penekan iblis terbuka, mulai mengambil sumber daya dari perbendaharaan ke dalamnya secara terus-menerus. Batu abadi, ramuan ajaib, tanaman herbal, semua yang bisa dilihat dikemas dan dibawa pergi oleh Chen Ping. Hanya dalam sekejap, perbendaharaan yang semula terisi penuh harta karun menjadi kosong, hanya menyisakan dinding-dinding batu halus. Hanya dalam sekejap, perbendaharaan yang semula terisi penuh harta karun menjadi kosong, hanya menyisakan dinding-dinding batu halus. Namun, Chen Ping tidak menyimpan semuanya sendiri, melainkan memberikan beberapa senjata dan harta karun ajaib kepada sekte Qingyun. Benda-benda ini tidak banyak berguna bagi Chen Ping, dan tidak dapat meningkatkan kekuatan Chen Ping. Harta karun yang ada pada Chen Ping jauh lebih kuat dari benda-benda ini. Memberikan beberapa bantuan kecil kepada sekte Qingyun juga dapat membuat sekte Qingyun dengan sepenuh hati membantu pekerjaan mereka. Setelah menjarah semua sumber daya sekte Tianyan,
Chen Ping dan kelompoknya meninggalkan sekte abadi yang baru saja dihancurkan ini. Di belakangnya, reruntuhan puncak Tianyan tampak sangat sunyi di bawah sinar matahari terbenam, seolah menceritakan akhir tragis dari sebuah klan besar. Tepat saat Chen Ping dan teman-temannya pergi, beberapa bayangan gelap muncul. Si bocah itu lagi. Dia benar-benar membantai dua sekte berturut-turut. Bayangan hitam mengerutkan kening dan berkata, bayangan hitam ini adalah anggota organisasi misterius yang dipukuli oleh Chen Ping dan melarikan diri. Dia kembali untuk meminta bantuan, dan kemudian melacak Chen Ping sepanjang jalan, tetapi Chen Ping sendiri tidak mengetahuinya. Saat ini dia sedang menuju ke istana bayangan darah. Chen Ping, kau berjanji padaku bahwa kau akan membiarkanku mengambil alih istana bayangan darah. Jangan bertindak. Jika kau melakukannya, dan membunuh beberapa orang, aku akan patah hati. Dalam perjalanan, Humazi memberi Chen Ping beberapa instruksi. Jangan khawatir, kurasa kau akan mati jika aku tidak bertindak. Aku akan membunuhmu saat kau sudah cukup bersenang-senang. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Hu, istana bayangan darah memiliki puluhan ribu anggota geng. Bisakah Anda mengatasinya sendiri? Yun Wuya bertanya pada Humazi dengan suara rendah. Berapa banyak? Humazi terkejut, puluhan ribu kultivator wanita. Pada titik ini, Humazi sedikit bingung. Ada puluhan ribu kultivator wanita, dan dia tidak bisa menghadapi mereka semua bahkan jika dia mati karena kelelahan. Ini agak keterlaluan. Humazi mengerutkan kening dan berkata, mengapa kita tidak membunuh yang jelek dulu? Yang jelek memang pantas mati. Tinggalkan yang cantik-cantik saja untuk saat ini, itu sudah benar.